Karena anggota DPR itu, Pak, adalah orang yang wajib Bapak suruh, Ibu. Jangan dianggap anggota DPR itu adalah orang yang sangat istimewa. Itu Bapak keliru. Tapi Bapaklah yang istimewa, yang mendudukkan para anggota DPR ini yang akan mampu memperjuangkan kampungnya Bapak. Yaitu dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bang Baharudin Demu, yang alhamdulillah berkenan hadir di kampung kita. Kami persilakan kepada Bang Baharudin untuk menjelaskan tentang agenda hari ini dan bagaimana seharusnya, dan juga sharing pengalaman Bang Baharudin Demu pada saat beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Silakan Bang. Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin bicara sedikit reses, Pak. Reses itu bagi anggota DPRD itu adalah dia tidak berkantor, tapi dia lagi datang menemui rakyatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyerap, mendengar cerita-cerita dari kampung, apa yang harus diperbuat oleh anggota DPR lagi. Begitu. Jadi hari ini tugas saya begitu, Pak, reses menyerap aspirasi kita, khususnya teman-teman orang-orang tua kami yang ada di Separi kampung. Iya. Iya, Desa Separi. Nah, reses itu dalam setahun, Pak, itu dilakukan 3 kali. Jadi per 4 bulan kita lagi menyerap aspirasi. Nah, untuk mempersingkat waktu sih sebenarnya saya ingin bicara begini. Kenapa sih orang hari ini, Pak, ya, orang ramai-ramai ingin menjadi anggota DPR? Karena setiap jabatan itu ada anggaran yang ikut, ada aspirasi yang ikut di sana. Jadi tidak ada jabatan tidak ikut anggaran, begitu Pak. Jadi itulah yang membuat kenapa orang banyak mau ingin menjadi anggota DPR. Karena di sana memang ada anggaran yang melekat. Nah, kalau di DPR itu, Pak, secara aturan undang-undang, dia menyebut begini, ada pokok-pokok pikiran. Aspirasi itu sebenarnya tidak ada dalam nomenklaturnya, tapi dia menyebut pokok-pokok pikiran atau pokir. Pokir itu apa, Pak? Pokir itu adalah pokok-pokok pikiran anggota DPR ini setelah bersepakat dengan pemerintah, maka ditentukan nilai pokok-pokok pikiran. Itu untuk apa? Dalam rangka untuk membantu kalau ada Bapak punya usulan yang disampaikan kepada anggota DPR. Sehingga nanti usulan itu yang bisa dimasukkan lewat pokok-pokok pikiran DPR, Pak. Jadi lewat pokok-pokok pikiran itu yang bisa membangun kampungnya Ibu. Ya, misalnya Ibu punya UMKM, itu gampang Ibu itu dibantu itu. Ibu punya usaha-usaha, itu juga bisa dibantu. Belum lagi misalnya ada kelompok-kelompok tani atau kelompok ternak dan yang lain. Maka saya ingin penekanannya adalah reses menyerap begini, Pak, aspirasi ini yang kita serap. Nanti itulah yang kita mau perjuangkan. Artinya apa? Bapak jangan pernah malu untuk menyuruh dia. Karena anggota DPR itu, Pak, adalah orang yang wajib Bapak suruh, Ibu. Jangan kalau orang sudah jadi anggota DPR Ibu tidak berani nyuruh. Ibu tidak berani nelpon. Kalau Ibu tidak berani menelpon anggota DPR, tidak berani me-WA, saat itu maka apa yang menjadi keinginan Ibu itu sudah buntu, Pak. Karena Ibu tidak berani menyuruh. Maka menurut saya, siapapun pejabat, Pak, dia harus disuruh. Karena di sana melekat anggaran. Begitu. Maka siapapun orang yang kita dudukkan, maka dia harus disuruh. Kalau dia tidak bisa, Bapak tidak bisa suruh, Pak, saya malah mau bilang, Bapak, Ibu tidur aja di rumah. Enak. Karena kenapa? Kalau dia duduk, Bapak tidak bisa suruh, gimana mau bisa bantu Bapak? Maka hari ini, saya penekanan nih, orang-orang tua saya yang ada di luar juga, mudah-mudahan dengar ya. Yang saya mau sampaikan adalah, anggota DPR itu adalah pesuruhnya rakyat. Jangan dianggap anggota DPR itu adalah orang yang sangat istimewa. Itu Bapak keliru.
Tapi Bapak lah yang istimewa, yang mendudukkan para anggota DPR ini yang akan mampu memperjuangkan kampungnya Bapak. Catatannya di situ, Pak. Jadi mulai hari ini kalau ketemu anggota DPR, itu orang biasa, Pak. Orang biasa yang Bapak berikan jabatan dan direstui oleh Allah, maka dia duduk di sana menjadi pesuruhnya Bapak. Kalau Bapak bertanya, Pak Bar, kenapa tidak pernah bantu kampung kami? Jawabnya saya juga gampang, Bapak. Pak, saya juga tidak pernah disuruh di kampung ini. Kan itu jawabannya. Ada, mudah-mudahan ada sahabat saya sini, saya lupa yang mana orangnya. Ada yang namanya Pak Heru. Pak Heru itu adalah punya usaha madu kelulut. Saya tidak tahu, ada nggak di sini? Anaknya Pak Joko. Oke. Oh, Heru. Kalau dia ada, dulu Pak, saya pernah mau bantu, tapi tiba-tiba pemerintah bikin peraturan gubernur 49 tahun 2021 itu usulan yang bukan kewenangannya provinsi harus bernilai 2,5 miliar. Maka saya gagal membantu beliau. Waktu saya reses di kantor desa Separi di situ, Pak. Di luar dari itu, Pak, nggak ada usulan. Maka, ya saya nggak bisa disuruh. Dan saya tidak bekerja. Anggota DPR itu, Bapak Ibu, dia bekerja, berpikir untuk kita semua, kalau kita menyuruh dia. Ada usulan. Kalau tidak ada usulannya, Pak, kami nggak ada yang berpikir. Gitu. Tapi kalau Bapak memberikan usulan banyak ke kami, anggota DPR-nya harus berpikir. Gimana caranya usulan-usulan itu bisa terpenuhi. Nah, jadi itu poin-poin, Pak, yang saya harus sampaikan. Sehingga saya sih berharap ke depannya itu kita menjadi teman, kita menjadi sahabat, Pak. Karena kalau tidak menjadi teman, tidak saling mengenal, Pak, disitulah kadang kami tidak bisa membuat apa-apa. Bahwa kalau urusan nanti bagaimana cara mendapatkan bantuan, ya saya bisa juga menjelaskan kalau misalnya Bapak punya usulan, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan bagaimana bantuan itu bisa masuk ke kampung. Yang pasti catatannya satu, setiap tahun anggota DPR itu bersama dengan pemerintah mensahkan APBD murni dan perubahan itu, Pak, hanya 2 kali. 2 kali itulah momennya Bapak untuk memasukkan usulan. Di luar dari itu tidak ada 3 kali, Pak. Hanya 2 kali aja. Kalau APBD murni, kalau di provinsi jangan lewat dari bulan 3. Kenapa harus bulan 3? Akhir begitu, karena awal bulan April biasanya itu sudah persiapan pemerintah provinsi dan kita-kita di DPR untuk melakukan musrembang, musyawarah rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Semua usulan rakyat Kalimantan Timur dimasukkan dalam musrembang untuk dirembukkan. Itu forum tertinggi kita bicara tentang pembangunan untuk Kalimantan Timur. Saat itulah semua usulan itu harus masuk ke dalam sistem informasi pembangunan daerah, yang istilahnya kalau ada teman-teman BPD di sini, mohon maaf tadi saya tidak menyapa, atau teman-teman staf di desa, karena ini Pak Desa tidak ada, pasti mereka kenal semua istilah SIPD, Pak. Karena itu syarat wajib yang harus kita lakukan pada saat kita mau memasukkan usulan. Kalau sudah memasukkan usulan, sudah masuk ke SIPD, betulkah anggota DPR ini bohong atau tidak? Gampang, Pak, ngeceknya. Bapak titip di bulan 3 masuk SIPD. Bapak bilang, misalnya Bapak ini nelpon, Pak Sarip, usulan saya sudah masuk. Oh ya sudah, Pak. Bapak mau lanjutkan diskusinya, bilang gini, Pak, bisa nggak aku dikirimkan SIPD-nya Bapak yang masuk ke dia? Kalau dia tidak berani mengirimkan, berarti bisa jadi usulan Bapak itu tidak masuk. Jadi gampang sekali itu, Pak. Artinya, kalau dia tidak berani mengeluarkan SIPD, SIPD itu kan bukan barang yang harus dirahasiakan, Pak. Kalau ber-DPR itu tidak ada yang harus dirahasiakan. Kenapa? Itu duitnya rakyat di sana, Pak. Yang harus dirahasiakan itu kalau duitnya istri. Tapi kalau duit APBD, kenapa mesti dirahasiakan? Itu adalah duitnya rakyat. APBD desa misalnya, Bapak mau bertanya, Pak Desa, berapa anggaran DD kita? Berapa DD kita? Kalau ada yang
Ada orang yang tidak mau buka, itu pelanggaran, Pak. Kenapa dia pelanggaran? Itu bukan duitnya. Itu duitnya kita. Duitnya rakyat. Ya kita boleh bertanya dong. Karena itu bukan menjadi duit pribadi, tapi itu adalah milik publik, Pak. Miliknya kita. Jadi boleh kita bertanya. Kalau ada yang simpan, tidak mau dilihat APBD desa, wah aneh-aneh itu, Pak. Karena yang namanya APBD itu semakin banyak orang berembuk merumuskan untuk memasukkan usulan, itu menjadi semakin baik. Kenapa? Karena orang banyak berpendapat, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini dimasukkan, oh ini nggak usah dimasukkan. Tapi kalau sendiri, Pak, belum tentu Bapak ini setuju. Tapi kalau semua begini kan kita rembuk nih. Ini ada duit 10 triliun nih, kita atur. Gimana caranya mendistribusikan supaya ini menjadi program untuk pembangunan rakyat. Semakin banyak orang membahas, Pak, itu semakin baik. Nah, begitu Pak ya, yang saya harus kasih gambaran tentang DPR itu, bahwa sekali penekanannya adalah DPR itu adalah orang yang harus disuruh, Pak. Kalau ada calon anggota DPR, atau hari ini menjadi anggota DPR, kan Bapak ini 5 tahun kan disuruh memilih. Ada 9 orang hari ini terpilih, Pak. Kalau di antara 9 itu ada yang tidak baik menurut Bapak, Pak, stop. Jangan dipilih. Karena yang tersiksa Bapak. Dia nyaman, Pak. Mau naik pesawat, pasti cari Garuda. Mau cari hotel, pasti cari hotel yang 1.500.000 satu malam. Kalau di Bali 1.800.000, Pak. Kalau seperti kami ini. Kalau di Balikpapan, Pak, yang 2 juta semalam. Yang diantarkan makan, baru makan di situ, Pak Asraf. Itulah fasilitas, Pak. Jalan, dikasih sangu lagi, Pak. Dia pasang sepatunya, menuju Jakarta, sampai di hotel, kembali lagi, itu semua dibayar, Pak. Jangan dikira kalau sekarang Pak beliau ini keluar dari rumah, itu tidak ada yang bayar, Pak. Tapi pada saat dia menjadi anggota DPR, keluar dari rumahnya, menuju Jakarta, menuju Bandung, atau menuju Bali, pulang kembali, semua dia dibayar oleh negara. Itu nyamannya, Pak. Maka banyaklah orang mau berebut. Nah, jadi kalau ada anggota DPR tidak pernah membuat Bapak nyaman, maka saya pesannya jangan dilanjutkan. Kalau Bapak lanjutkan, Bapak Ibu sendiri yang salah. Begitu, Ibu. Ada juga itu Pak Asraf, nanti Pak Sarif, ada program yang selama ini tidak pernah banyak dilakukan oleh anggota DPR. Yang namanya bedah rumah, Pak. Ada program bedah rumah. Bedah rumah itu yang tidak banyak sih, Pak, 25 juta. Jadi beli alatnya, kalau kita sendiri yang kerjain, ya kita dibayar, kita sendiri yang ambil, dia 2,5 juta. Tapi materialnya semua itu, ya ada sekitar kurang lebih mungkin hampir 20 juta, Pak. Itu dibelikan material, baru kita rehab rumah kita. Jadi ada program begitu, Pak. Belum lagi kalau anak-anak Bapak ada kuliah, begitu. Pemerintah itu sudah nyiapkan juga, Pak, di provinsi itu. Kemarin, beasiswa Kaltim tuntas, Ibu, mungkin ada anak Ibu kuliah atau Bapak, itu 500 miliar tuh disiapkan. Itu, Pak, bisa juga dititip ke anggota dewan. Disuruh, bos, aku nggak ngerti gimana masukkan beasiswa Kaltim tuntas. Bisa anggota DPR-nya diminta tolongi, Pak. Kalau nggak bisa anggota DPR-nya, kan ada stafnya. Begitu, Bapak Ibu. Di sini kami menyampaikan mudah-mudahan dengan datangnya Pak Baharudin Demu, ya, mudah-mudahan beliau bisa membantu, ya, untuk kelanjutan finishing Masjid Jami Al Muhajirin. Mungkin itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Wahab, sebenarnya gini, saya mau bicara dulu alurnya, Pak, ya, bagaimana cara mendapatkan bantuan masjid. Mendapatkan bantuan masjid itu, Pak, ada 2 caranya. Cara yang pertama adalah lewat dana hibah, Pak. Jadi masjid ini dibantu dana hibah. Duit yang masuk ke rekening pengurus masjid. Tapi nilainya dia terbatas, Pak. Maksimal 200 juta, Pak. Pertanyaannya, kenapa tidak 300? Kenapa tidak 500? Ada peraturan gubernur nomor 23, Pak, tahun 2021 yang mengatakan bahwa nilai maksimal dana untuk dana hibah itu adalah 200 juta.
Jadi tidak bisa lebih dari itu, Pak. Tapi kalau bangunannya misalnya lebih dari itu boleh juga dibantu, tapi dia lewat OPD-nya, Pak, atau dinasnya. Jadi dinas Perkim, Perumahan dan Pemukiman, kita titip usulannya ke situ, misalnya 500 juta atau 1 miliar, tapi syaratnya Pak Ustadz, itu nanti dilelang. Kalau yang tadi yang 200 juta itu maksimal itu tidak dilelang, Pak. Tapi yang mengerjain adalah teman-teman pengurus atau ya cari aja orang siapa yang mau ngerjain, Pak. Begitu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya kalau dia dana hibah? Pertama adalah syaratnya yang wajib, Pak, ya. Ada 2 yang menurut saya itu susah-susah gampang. Pertama, masjid itu harus punya surat. Surat tanahnya ada. Oke. Yang kedua, masjid itu karena ada juga peraturan baru sekarang, semua rumah ibadah itu harus dibentuk yayasan, Pak. Mungkin saya kira sudah ada itu. Kalau sudah ada itu, maka dua ini sudah menuju melangkah untuk dibantu itu, Pak, sudah mulai di atas 40% itu, Pak. Karena itu yang susah. Nah, kalau dia sudah punya, itu Pak ya, sudah punya yayasan, notaris sudah dibikin, maka yang pertama adalah usulannya itu ditujukan kepada gubernur, Pak. Nah, pada saat sudah dibikin usulannya, ini usulan dibawa kemana? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Usulannya, karena ini Pak, ada peraturan bahwa harus menginput akun SIPD-nya dulu di kabupaten. Jadi yang dilakukan oleh pengurus masjid itu datang ke lantai 2 kantor Bapeda Kabupaten untuk ketemu salah satu orang, mudah-mudahan belum berganti namanya, Pak ya, namanya Pak Teddy. Kenapa Pak Teddy? Pak Teddy ini yang diminta tolong oleh pemerintah kabupaten untuk mengurusi usulan-usulan rakyat yang memang akan dimintakan dananya dari provinsi, Pak. Oke. Setelah itu, setelah dia bikinkan akunnya, kita balik, pulang. Nanti kita sendiri akan mengisi. Jadi mengisi, oh syaratnya ini. Tapi pasti Bapak berpikir, ribet juga ya. Susah juga ya. Nah, ini ada jalur gampang. Kalau hari ini Pak Ustadz memang mau dititip, saya itu sudah paham akunnya. Saya tinggal kasih keponakan saya yang saat ini ada di Marangkayu. Saya minta proposalnya Bapak, keponakan saya sendiri yang bikin akunnya. Tidak perlu datang ke kantor Bapeda. Karena kita sudah minta, Pak. Tapi kalau kita lihat, ini juga teman ini susah betul juga saling membantu, ya kita kerjain juga kadang. Biarin aja dia ke kantor sana. Tapi kalau teman baik, kita bersama begini, ya ngapain mau menyuruh Bapak datang ke kantor Bupati sana? Ya kita yang bikinkan, Pak Ustadz. Ada Pak Sarip yang bisa disuruh. Maksud saya Pak Ustadz, kalau itu memang mau diusulkan, ya nanti saya bisa kirimkan contoh usulan, Pak. Nanti saya kirim lewat sahabat saya Pak Sarip. Di staf saya itu ada, Pak. Jadi staf saya itu gampang betul. Jadi dia sudah mem-PDF semua contoh-contoh usulan. Jadi kalau ada orang yang minta, saya tinggal bilang, coba kirimkan usulan untuk rumah ibadah yang sudah dapat bantuan. Langsung tidak sampai 2 menit, cepret, masuk ke HP saya. Saya bilang, coba cekkan usulan-usulan yang masuk di Separi Kampung. Misalnya kalau ada. Sebentar, muncul, Pak. Jadi enak. Di rumah pun santai-santai sama istri, tidur. Kalau kita minta data, muncul juga, Pak. Karena semua sudah tersiapkan. Makanya itulah pentingnya sebenarnya, ya kalau saya jangan memilih pemimpin yang agak-agak sombong begitu, Pak. Apalagi kalau belum ada jabatan. Kalau sudah punya jabatan, dia tidak ada jabatan, sombong, Pak. Tambah sombong itu kalau duduk itu. Kalau yang ini, Pak Ustadz, saya jujur Pak bilang, sejak saya ber-DPR hari ini, saya kurang lebih merehab masjid, ada juga kami bangun kurang lebih 50, Pak. Tapi mohon maaf juga Pak Ustadz, ya namanya saya juga anggota DPR, Pak. Ya saya adalah milik semua agama dan suku. Saya juga membangun, merehab beberapa gereja.
ada 5. Dan di L4 hari ini ada pura dia lagi dibangun, Pak. Saya juga bantu. Karena saya memposisikan diri saya adalah bahwa saya adalah miliknya semua orang. Saya tidak membeda-bedakan siapa, tapi dia adalah warga Kaltim, apalagi daerah pemilihan wilayah Kutai Kartanegara. Dia bertanya, dia ingin mengusulkan sesuatu, maka tugas saya adalah bagaimana mencarikan jalan untuk membantu. Nah, itu Pak, saya. Jadi di kampung saya, apalagi di Marangkayu, begitu Pak, itu banyak juga teman-teman kami orang Toraja, begitu. Jadi kami berinteraksi dan kadang mengusulkan, ya kami tidak membeda-bedakan. Karena dia adalah warga kita semua. Termasuk sapi. Kalau sapi itu Pak, gampang betul dibantu. Saya tidur sama istri, bisa saya masukkan tuh Pak sapi. Kenapa saya pakai istilah begitu? Karena itu tinggal ditulis Pak. Pokoknya kalau kita jadi anggota DPR itu pertama, jangan pernah mati HP-nya. Kecuali di pesawat dan kecuali kalau tidur pun jangan dimatikan Pak. Saya tidak pernah matikan HP saya. Walaupun mungkin kalau saya lagi tidur pasti saya tidak angkat. Atau saya tidak balas. Tapi besok Bapak pasti akan, pada saat saya pegang ini, pasti saya telepon. Atau saya WA, Pak maaf saya ketiduran tadi malam. Itu tugasnya. Kenapa Pak? Menelpon begini Pak. Tidak boleh ada anggota DPR, itu tidak ada pulsanya. Kenapa begitu Ibu? Ada juga uang komunikasinya. Kalau di DPR Provinsi Pak sebulan 9 juta. Nah, apalagi? Salah satu problem di sini kan adalah tenaga kerjaan. Nah, tenaga kerjaan yang dimana itu terbatas, sedangkan di sini banyak perusahaan besar lah ya, dan itu kadang terbatas. Nah, dan juga selain rekrutmen tenaga kerjaan yang kurang itu juga posisi-posisi strategis. Nah, kadang kita ini berada di posisi-posisi yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana orang-orang Separi ini itu bisa meningkat jabatan-jabatannya di perusahaan itu? Mungkin itu kan? Saya sih jawabnya singkat begini Pak. Biasanya posisi bagus di perusahaan itu kan karena SDM, karena kemampuan. Nah, saya ingin kasih sedikit gambaran begini. Misalnya di kampung ini banyak anak-anak kami, misalnya ada yang sudah tamat SMA, tapi tiba-tiba tidak melanjutkan kuliah. Ada misalnya yang sudah selesai kuliah, tapi juga susah juga untuk masuk ke perusahaan karena dituntut SDM-nya. Saya mau menghubungkan dengan anggota DPR. Kalau beliau ini duduk, lagi-lagi saya ingin menyampaikan ini. Kalau dia duduk menjadi anggota DPR, Bapak Ibu, maka yang harus dilakukan adalah satu. Dia bertugas membangun diskusinya dengan teman-teman di desa atau warga di sini. Di antara anak-anak kita ini, tiba-tiba begitu susahnya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan karena butuh skill dan kemampuan. Maka, anggota DPR itu, Pak, boleh memanggil kepala Disnaker Tran. Karena kalau sudah ada PIN itu Pak, gampang memanggil. Tapi kalau tidak ada, itu susah Pak. Dia panggil, Pak Kadis, saya mau bertanya. Di kampung saya, di Separi Kampung, itu ada berapa puluh anak-anak yang saat ini susah untuk mendapatkan pekerjaan karena skill kemampuan yang dibutuhkan. Misalnya satu, harus yang punya kemampuan di alat berat misalnya. Ada di elektrik, ada juga misalnya di bagian mesin, begitu Pak. Ini semuanya butuh kemampuan. Nah, karena ini tidak ada kemampuannya, maka saya bertanya ke Pak Kadis. Saya mau titip pokok-pokok pikiran saya dalam rangka untuk ada pelatihan misalnya kerjasama antara Disnaker dengan Balai Latihan Kerja, misalnya di Samarinda. Bertanyalah sahabat saya nih, Pak, satu anak itu kalau kemahirannya itu biasanya sih kalau MOU dengan BLK itu berapa lama sih anak ini dilatih? Misalnya 3 bulan.
Maka anggota DPR bertanya, satu anak ini itu berapa juta dihabiskan untuk 3 bulan? Misalnya di Snaker bilang MOU-nya misalnya 15 juta. Kalau ada 20 orang di sini, maka tugas beliau ini ibu menitipkan duit pokok-pokok pikirannya kepada OPD di Snaker Tran 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena 20 anak. Satu anak 15 juta untuk menghabiskan biaya selama 3 bulan. Maka anggota DPR ini menitipkan, menggeser duit pokok-pokok pikirannya. Jadi jangan pokok-pokok pikiran itu tidak digeser, tapi dia harus menggeser 300 juta ini untuk masuk ke OPD di Snaker Tran dalam rangka untuk melatih anak-anak kita supaya punya kemampuan nanti pada saat dia selesai di BLK, maka insya Allah perusahaan-perusahaan yang menyediakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan adik-adik kita dan anak-anak kita ini pasti bisa itu, Pak. Di sini Pak, saya perhatikan Pak ya, untuk sekarang kan wilayah sini kan mayoritas tambang semua Pak ya, untuk umur di bawah umur 55 tahun. Yang saya pikirkan itu Pak, nanti ex tambang ini, kerja tambang, terus kan umur 55 tahun kan pensiun. Iya, mau Pak. kemana gitu larinya kerjanya? Kalau enggak paling ke kebun atau kemana. Nah sementara ini untuk saat ini untuk lahan yang dibeli itu luar biasa repot sih Pak. Tangan kami di sini sedikit, ada pengeras suaranya kami. Jadi kami ini kurang jauh lah suara kami. Terbatas suara kami. Jadi kami mohon kepada Pak Demo hari ini kami minta tuh dan kita berikan kami. Mohon kami mohon. Berapa harganya? Namun jenjangnya kami Berapa harganya? sudah kami mintakan dengan adik-adik. Jadi biar banyak dulu di masalah kami, yang penting kami membawa tadi itu yang namanya ada kami tadi. Dan sementara kami ini banyak yang ulang tahun memberi maaf kami. Ini banyak-banyaknya tambang, apalagi batu bara. Kemungkinan nanti mungkin 5-6 tahun ke depan akan menjadi hak atau menjadi susah kita dapat lagi ponton-ponton lewat karena mungkin batu sudah mulai menipis atau habis. Pertanyaannya, Pak, kalau kami ini sudah tidak lagi di situ, kami mau kemana? Kan begitu. Kami punya kebun, kami misalnya punya tanah, punya ini, tapi kami tidak mampu untuk mengolah. Pertama memang yang harus dipikirkan itu satu adalah asal bicara tambang pasti ada habisnya. Pasti dia akan habis. Tidak ada yang tidak habis. Maka sebenarnya tugas perusahaan itu adalah bagaimana menyiapkan warga setelah dia tinggalkan kita. Begitu. Biasanya itu banyak program-program ekonomi kerakyatan yang dia bangun, Pak. Karena kenapa? Ya mohon maaf, hari ini pasti kita juga banyak tergantung misalnya karena kita bekerja di sana. Tapi pada saat dia pergi, pertanyaan lanjutnya adalah kita kemana? Kan begitu. Nah kalau saya ini, saya belum malas, saya harus bertanya Pak, kalau tambang habis Bapak mau kemana? Kalau saya, misalnya saya tidak menjadi anggota DPR, saya berkebun Pak. Saya punya lahan. Kalau saya berkebun, maka kebutuhan saya berkebun itu kan boleh dibiayai oleh negara. Contoh, kalau saya misalnya petani karet, saya tidak bisa beli pupuk, maka pemerintah saya minta tolongi bantu saya pupuk gratis. Itu boleh. Minta ke anggota DPR untuk lewat pokok-pokok pikirannya supaya memasukkan bantuan pupuk gratis juga boleh, Pak. Jadi kalau saya sih berpikir, kalau misalnya kita punya lahan, kebutuhan dalam rangka mengolah lahan itu yang kita pikirkan bareng, dan itu yang boleh kita mintakan baik ke DPR atau ke teman-teman pemerintah, Pak. Begitu. Jadi, tapi kalau nggak ada lahannya saya malah pusing, Pak. Jadi, kelompok yasinan, Ibu, yasinan itu biasanya kan kerjanya atau usahanya itu kan butuh gendang.
gitu Pak Ibu ya, yang seperti Ibu sampaikan tadi. Misalnya dia pesantren, misalnya Ibu dinaungi pesantren nih, atau Ibu berkelompok membentuk kelompok yasinan. Kelompok yasinan salah satu yang dibutuhkan adalah gendang yang sangat besar, pengeras suara yang sangat besar, baju yasinan yang bagus. Pertanyaannya, boleh nggak disiapkan oleh dengan dana APBD? Saya jawab boleh Ibu. Jadi cara mendapatkan bantuannya tidak ada bedanya dengan masjid. Dia yang dikasih itu adalah dana. Desa Etam Bekesa, itulah tadi pertemuan kita dengan Bapak Baharudin Demu, Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur, yang secara belak-belakan bicara tentang pokok-pokok pikiran yang dimiliki oleh anggota Dewan beserta dengan teknis bagaimana menjadi anggota DPRD itu. Terima kasih sudah menyaksikan Etam Bekesa. See you.